Oke, jadi kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita membuat perkuliahan online dengan Jitsi yang dimana lebih mudah ya. Saya kira lebih mudah. Jadi kita bisa masuk ke sikakat kita masing-masing. Seperti kita tahu, kita punya tiap dosen itu bisa masuk ke sikakat masing-masing. Dan kita cari dulu kita akan mengajar pelajarannya apa, ya, mata kuliahnya apa. Seumpama ini komputerisasi akuntansi dengan dosennya itu Pak Bagus. Nah, kita bisa memakai nama kita sendiri Pak Bagus atau komputerisasi akuntansi, itu terserah kita dulu. Kemudian kita buka, kita copy dulu ya di sini, copy. Seumpama nama kita adalah Pak Bagus, kita buka, copy dulu namanya Bagus Sudirman. Kemudian kita buka alamat address dari Jitsi ini, yaitu alamatnya meet.jit.si ya. Kita bisa catat dulu, yaitu di sini http ya /meet.jit.si. Nah, kita buka ya. Maka akan ada tampilan seperti ini. Langsung start new meeting, go, dan kita bisa pastekan nama kita atau kelas yang kita mau buka saat ini. Oke, kita coba saat ini, kita klik langsung go. Maka bisa langsung mulai. Kemudian di sini juga ada notifikasi mengenai apakah memperbolehkan penggunaan mikrofon dan kamera. Kita bisa klik di situ allow, begitu saja. Kemudian kira-kira tampilannya seperti ini. Tampilan di pihak kita ya. Kemudian bagaimana kita men-sharekan linknya yang kita buat buka ini supaya siswa bisa masuk. Jadi siswa itu bisa kita bisa kirim, ini linknya di atas ini ya, linknya kita bisa copy ya, kemudian kita masuk ke syakat, kemudian kita masuk ke kelas online yang kita ajar ya, di situ kemudian kita masukkan linknya di sini ya. Mata kuliahnya ya, hari ini seumpama tanggal 4 dan 8 Maret. Jam berapa ini? 12.46 ya, 11.46, maaf, 46. Kita bisa submit. Oke, maka di sini akan muncul link yang bisa diklik oleh siswa-siswa menggunakan HP-nya atau menggunakan notebook-nya. Kira-kira kalau menggunakan HP itu seperti apa ya tampilannya? Coba kita akan lihat ya. Kita akan coba buka dulu ya dari HP. HP ini Anda bisa memberitahu ke siswa untuk menginstal dulu di Google Play Store, namanya Jitsi Meet. Namanya Jitsi Meet ya. Nah, kita akan lihat di sini ada ya, ada apa yang bisa di enter ya, enter room-nya ya, enter room. Siswa bisa mengenterkan nama room name-nya apa, berarti nama kita sendiri, yaitu tadi yang kita share di atas ini ya, belakangnya itu ya, Bagus
Sudirman. Coba kita klik dulu. Bagus, Sudirman. Ya, create or join. Ya. Oke. Maka di sini kita bisa lihat ya. Oke. Kita bisa ini siswa akan tampil di daerah sini. Ya, ini saya menggunakan HP ya. Ya, sebelah kanan ini. Ya. Dan kita bisa mute supaya dia tidak bersuara kalau kita lagi menjelaskan. Oke. Atau suaranya bisa dikecilin dulu di sini. Oke. Ya. Kelemahan dari Jitsi ini bahwa tiap peserta itu bisa mengkick dosennya kayaknya. Ya. Jadi di tampilan saya ini saya juga bisa mengkick dosen. Nah, itu kelemahannya. Oke. Jadi nanti di sini akan ada banyak siswa akan muncul di sini, ya. Oke, saya matikan dulu. Kemudian untuk ketika siswa sudah bergabung semua di sini, ya, kita bisa mulai melakukan yang namanya start recording. Jadi ada dua pilihan itu bagaimana kalau internetnya itu atau akses dari internet uploadnya itu cukup memungkinkan, maka kita bisa langsung connect ke YouTube untuk streaming. Tapi bila mana tidak memungkinkan, kita save dulu di komputer kita. Di sini menunya yaitu ada start live stream dan start recording. Sekarang kita akan coba dulu yang start recording, ya. Maka bisa diklik di sini start recording. Maka videonya ini yang kita sedang live ini, apa yang kita lakukan di sini akan terrecord atau save di dalam komputer kita. Kemudian kita juga bisa atur langkah selanjutnya, kita atur dulu supaya setting dari di mana ya? Oke, setting dari videonya tersebut bisa menghemat bandwidth ya. Ini bisa diklik di sini manage video quality. Ya, di sini saya memakai high definition. Nah, jika kalau internet sambungannya nggak kuat, kita bisa pakai yang standar atau yang low definition. Tapi kalau diklik di low bandwidth ini maka akan hilang. Sepertinya nggak nyambung. Kita coba sekarang low definition. Oke. Maka dengan low definition ini lebih stabil ya mungkin. Kemudian ini kita juga di sebelah kiri ini ada tombolnya, yaitu untuk men-share atau mulai men-share screen dari bahan kuliah apa yang mau kita ajarkan kepada mahasiswa. Di sini ada pilihannya 3, yaitu your entire screen, kemudian application window dan Chrome tab. Kita bisa pilih your entire screen atau application window.
Ya, seperti contoh kita umpama your entire screen gitu. Seperti contoh saya akan mengajarkan mengenai Photoshop. Maka kita bisa klik your entire screen kemudian share, ya. Maka apa yang ada di tampilan dari ini, kita akan mengadakan pengajaran mengenai, maka apa yang ada di tampilan dari mahasiswa itu adalah seperti apa yang ada di layar kita. Nah, di sini kita tinggal memberikan pengajarannya, seumpama ya ini seperti begini ya. Kemudian kita juga bisa, nah, di sini lihat dulu, kita juga bisa start or stop kamera di sini. Ketika kita klik di sini, ya, nah, maka wajah kita bisa muncul di pojok kanan ini. Tapi yang kita share jangan window, ya. Kita share-nya ganti saja dulu, yaitu share ke aplikasi, yaitu seumpama ke Photoshop. Oke. Nah, ke Photoshop, maka kita bisa lihat apa yang kita sharekan kepada mereka di Photoshop ini. Bisa kita tampilkan juga muka kita di sebelah kanan bawah seperti ini. Jadi nanti apa yang ada di monitor inilah yang kira-kira nanti tampil di hadapan siswa, ya. Ya, kita sharekan begini. Tapi kalau kita mau menggerakkan, ya kita harus pindah ke sini, ya. Tapi tampilannya nanti di siswa itu ya kelihatan. Dan ini posisi dari muka kita di kanan bawah itu nggak bisa dipindah. Yang saya tahu nggak bisa dipindah, nggak tahu ya kalau bisa dipindah. Jadi kita penyesuaian dulu, mau ditaruh di programnya bagaimana. Ini kelemahannya, sedikit kelemahan, ya. Kemudian kita bisa mulai langsung mengajar, ya anak-anak. Hari ini kita akan, mahasiswa teman-teman sekalian akan belajar mengenai Adobe Photoshop, ya, dimana kita bisa langsung mengetik teksnya, mengetik teks dulu, teks di sini, pertemuan, ya, oke. Atau menginsertkan blog, ya, oke. Ya itu kira-kira lah di sini bisa pengajarnya. Kemudian kita kembali lagi ke menu GC-nya di sini dan kita bisa start or stop kamera di sini. Maka kalau kita stop, maka wajah kita di sini tidak kelihatan. Kalau kita start lagi di sini, maka wajah kita kelihatan. Nah, bagaimana kalau mau ganti ke muka kita tinggal klik tombol di sebelah kiri lagi, dia otomatis akan kembali ke muka kita. Tapi bahannya, yang untuk siswa bahannya hilang. Nah, seperti itu kira-kira kalau ya teman-teman. Nah, kita bisa buka lagi di sini application, share lagi, oke. Maka langsung seperti ini, ya. Oke. Begitu juga ketika kita mau menggunakan Microsoft Word atau PowerPoint untuk menjelaskan kepada siswa. Di sini juga akan bisa, yaitu bukalah alamatnya apa, jitmeet.c. Kemudian nomor 2, buatlah nama meeting sesuai kode kelas atau nama kita atau nama kelas kita, ya. Ya itu. Ini tutorialnya yang untuk merekam di komputer, ya. Setelah merekam di komputer, maka kita upload rekamannya di channel YouTube kita, ya. Dan batas penguploadan itu adalah 12 jam. Jadi teman-teman diperhatikan, ya.
Mengapa batas penguploadan 12 jam? Karena sistem Syakat kita itu sudah mempunyai sedikit artificial intelligence system di dalamnya, di mana ketika kelasnya selesai jam 12 yang selesai itu seharusnya itu sebelum jam 12 malam ya, itu sudah diupload di YouTube sebagai rekapnya. Tujuannya apa teman-teman? Tujuannya supaya siswa-siswa yang tidak bisa mengikuti di sini tujuannya ada siswa-siswa yang tidak bisa mengikuti perkuliahan atau merasa kurang paham dengan hasil dari perkuliahan tersebut, itu bisa sesegera mungkin untuk melihat rekapnya atau melihat kayak gimana toh, seperti apa begitu ya, pengajarannya tadi seperti apa, saya nggak bisa datang atau mungkin saya ada yang kurang jelas, itu dia bisa melihat langsung di YouTube tersebut. Itu tujuan positif untuk mahasiswa supaya lebih praktis dan lebih mudah untuk mempelajari ulang seperti itu ya. Jadi batasan antara apa yang kita save di komputer mengenai pelajaran hari ini, jika saya tekankan lagi, jika jam 12 yang berakhir, maka sistem Syakat itu nantinya akan melihat bahwa ketika pelajaran atau kelas Anda berakhir, ya kelasnya ini kan ada kan jadwal dan persensi di sini. Ya. Ketika kelas itu berakhir, ini jam 12.15, maka Anda kelas ini akan tetap buka selama 12 jam. Dalam artian dia tidak akan closing dulu sehingga Anda bisa memasukkan bahannya atau uploadannya dari YouTube-nya, linknya ke kelas online ini. Itu laporannya, ibaratnya seperti itu ya. Di sini bisa masukkan ke itu. Tapi jikalau ternyata sudah lewat dari 12 jam, maka otomatis kelas ini nanti akan tertutup. Dalam artian kita tidak bisa mengupload lagi karena itu sudah lewat dari 12 jam. Seperti itu ya, kira-kira. Kemudian sampai di sini ini yang sederhana dulu mengenai untuk yang di perkuliahan, untuk perkuliahan online. Dan saran saya adalah bahwa karena kadang-kadang kita mengajar berbeda mata kuliah, jadi kita sesuaikan dulu di mana desktop kita ini atau window layar tampilan dari monitor kita ini sudah siap dengan program atau file-file apa yang mau kita ajarkan. Jadi seandainya kita mau mengajarkan mengenai memakai PowerPoint, maka kita buka dulu PowerPoint-nya ya. Jadi sudah siap semua. Nah, ketika sudah siap semua, baru kita mulai pelajaran online tersebut. Kita siarkan link tersebut ya, bisa disiarkan langsung di kelas. Mahasiswanya disuruh masuk kelas semua, masuk kelas di Syakat ini ya, masuk kelas online di Syakat. Maka mahasiswa akan setelah beberapa waktu tertentu dia akan ada notifikasi otomatis absen. Kita tidak perlu mengabsen ulang lagi. Seperti itu. Setelah itu baru kita upload di YouTube kita. Oke? Gitu dulu. Yang berikutnya akan saya lanjutkan nanti di video setelah ini, yaitu mengenai mengkonekkan Jitsi ke YouTube yang internetnya cukup, yang bisa langsung live streaming. Oke?